Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi ke-12, mata kuliah ekonomi internasional. Materi pada kali ini adalah sistem moneter internasional. Yang pertama dibahas adalah tentang definisi sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional atau International Monetary System atau IMS adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Jadi sistem moneter internasional ini memang ada untuk memfasilitasi atau membantu negara-negara yang berhubungan ya, atau melakukan perdagangan internasional atau melakukan hubungan internasional dengan mata uangnya antar negara tersebut ya, dengan adanya nilai tukar. Sistem moneter yaitu serangkaian perjanjian, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks yang berkaitan dengan pembayaran internasional, pergerakan modal yang diakomodasi, dan nilai tukar antar mata uang yang dilakukan. Jadi sistem moneter ini memang kompleks, banyak sekali yang dibahas atau yang dilibatkan dalam sistem ini karena juga berkaitan dengan macam-macam, ada pembayaran internasional, ada pergerakan modal yang diakomodasi secara internasional, dan ada nilai tukar mata uang. Ada beberapa jenis sistem internasional untuk materi ke-12 ini, namun kita akan fokuskan hanya pada dua, yaitu sistem standar emas dan sistem Bretton Woods. Ya, kita akan bahas dua ini meskipun masih ada banyak dan sejarahnya juga di dunia ini berganti-ganti sistem moneter internasionalnya. Yang pertama adalah sistem Bretton Woods. Mengapa dinamakan sistem Bretton Woods? Ternyata Bretton Woods ini adalah nama tempat, ya. Di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat ya, pada Juli 1944. Keinginan tersebut tercapai, lebih dari 700 perwakilan dari 40 negara menghadiri konferensi ya, ada konferensi di tempat itu, makanya dinamakan Bretton Woods karena sistem moneter internasional ini terjadi di situ tempatnya. Sistem Bretton Woods 71. Sistem Bretton Woods yang memiliki dua agenda utama. Yang pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan yang kedua yaitu menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia. Jadi tujuannya itu mulia sekali untuk mencegah terjadinya perang dunia saat itu. Jadi sistem moneter internasional ini memang diperlukan. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau bahasa Inggrisnya itu par value, mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Nilai pari, yang belum tahu ya, nilai pari atau par value adalah nilai nominal yang ditunjukkan pada sisi pokok wajah atau kepala dari suatu surat berharga pertukaran, baik itu mata uang, sekuritas, saham atau obligasi atau instrumen keuangan lainnya. Jadi nilai pari ini adalah nilai nyata atau nominal yang ditunjuk ya, yang ditunjuk dari angka pokoknya. Angka pokoknya 10.000, berarti nilai parinya itu ya 10.000, tidak boleh nilainya itu di bawah atau di atasnya. Jadi sistem Bretton Woods ini pada dasarnya mewajibkan negara untuk menentukan nilai pari. Nilai parinya berapa? Ya, biar tidak ada yang dirugikan. Kemudian dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonominya stabil harus mempertahankan nilai parinya dengan toleransi rentang rate jual dan belinya plus minus 1%.
Jadi ada ketentuan rentangnya itu atau rate-nya itu 1% plus minusnya dari nilai pari. Misalnya tadi nilai parinya 10.000 yang ditentukan, berarti bisa naik turun tapi ada rentangnya hanya 1%, tidak boleh lebih besar atau lebih kecil ya, plus minus 1% ya bisa kurang lebih, tapi itu sebagai patokan. Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil boleh untuk melakukan perubahan nilai pari mata uangnya. Sejauh dirasa perlu, silahkan, tetapi harus menentukan memang berapa nilai parinya agar tercipta kesepakatan, kemudian tidak ada konflik antar negara yang sedang melakukan perdagangan internasional tersebut. Berikut adalah contoh nilai pari pada sistem Bretton Woods. Ini saya tunjukkan dalam bentuk diagram ya, bagaimana nilai parinya itu dari pound sterling Inggris, kemudian mark dari Jerman, dan French dari Prancis ya mata uangnya, kemudian terhadap dolar Amerika. Dipatok nilai parinya itu 35 dolar Amerika Serikat per ons untuk ukuran emas. Jadi nggak per gram ya, tapi per ons, 35 dolar per ons nilai parinya itu. Negara menggunakan emas dan valuta asing khususnya US dollar sebagai alat pembayaran internasional. Karena US dollar menjadi salah satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Meskipun ada mata uang keras lainnya, tapi US dollar ini disinyalir atau diakui sebagai satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas. Contoh, rupiah tidak bisa untuk ditukar dengan emas secara langsung. Kita harus beli US dollar dulu, dan dengan US dollar itu kita baru bisa menukarnya dengan emas. Ini dalam konteks sistem moneter internasional ya, tidak dalam negeri atau domestik. Sistem Bretton Woods sering juga disebut sebagai standar nilai tukar emas berbasis dolar. Jadi ada hubungannya dengan nanti setelah ini yang akan kita bahas tentang sistem moneter emas. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil atau fixed rate ya, fix, tidak variabel atau tidak berubah-ubah, dan menghemat emas. Keuntungan dari sistem Bretton Woods yaitu cadangan falas dapat menghapus hal-hal yang dapat memicu deflasi di sebuah negara akibat bertambahnya jumlah pasokan emas global. Setiap negara yang memiliki falas dapat memperoleh bunga, sedangkan emas tak bisa memberikan bunga. Jadi negara yang memiliki valuta asing itu bisa memperoleh bunga, sedangkan emas tidak mendapatkan bunga. Jadi memang nilai tukarnya atau jual belinya yang pakai emas itu ya tetap tidak ada kemudian kelebihan ditambah ya, jadi 1 on emasnya atau ditambah 1 gram atau 0,5 gram sebagai tanda jasa atau apa atau imbalan, tidak ada, karena itu sudah fixed rate ya. Tadi seperti yang saya jelaskan di atas bahwa sistem nilai tukar yang stabil itu pakai emas yang ada pada sistem Bretton Woods ini. Untuk berikutnya adalah faktor yang menyebabkan keruntuhan sistem Bretton Woods. Jadi ini hanya sekilas ya, karena pendapat dari seseorang. Nanti mahasiswa bisa mencari lagi faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan sistem Bretton Woods. Menurut Profesor Robert Triffin, sistem ini atau sistem Bretton Woods itu akan hancur dalam jangka panjang. Jadi memang diprediksi akan hancur dalam jangka panjang. Intinya adalah US dollar adalah mata uang yang menjadi dasar cadangan untuk ditukarkan dengan emas. Artinya US dollar harus tersebar ke seluruh dunia, harus membuat neraca perdagangan tahunannya defisit terus. Kan kalau defisit terus ya rugi ya, mati, mandek. Oleh karena itu sistem ini tidak cocok. Akhirnya Robert Triffin ini beranggapan bahwa sistem ini akan hancur dalam jangka panjang. Jika kondisi negara minus terus, defisit terus, maka kepercayaan terhadap US dollar juga akan turun. Terhadap US ya, terhadap Amerika akan turun.
Lalu krisis kepercayaan terhadap mata uangnya juga akan turun. Itulah faktor yang menyebabkan Bretton Woods turun ya, atau runtuh. Semoga nanti mahasiswa menemukan lagi faktor-faktor lainnya. Berikutnya setelah Bretton Woods kita akan membahas juga tentang sistem standar emas. Terbentuknya sistem keuangan berstandar emas sejak 1875 atas inisiasi Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara dunia lainnya. Terutama Eropa menandai salah satu kejadian penting dalam sejarah pasar mata uang dunia. Sebelum standar emas berjalan secara luas, negara-negara dunia menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional atau bimetal ya. Ada metal dua, bimetal dua itu dua metal, diantaranya emas dan perak. Berdasarkan standar emas klasik yaitu tahun 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagian besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. Jadi memang ada standarnya, emasnya itu kandungan emasnya berapa untuk mata uang ya. Nanti mata uangnya kan terbuat dari emas, kemudian kandungannya berapa persen itu sudah ditentukan. Dan itu ada sejak Perang Dunia I. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Jadi karena tadi inisiasi Inggris ya, berarti London ini menjadi pusat sistem keuangan internasional pada saat itu. Berikutnya akan kita bahas tentang syarat implementasi sistem standar emas. Bagaimana syarat-syaratnya, pengimplementasiannya. Hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Jadi ada standar untuk emasnya, kadar emasnya untuk mata uang logam ya. Ya tidak mungkin emasnya ditaruh di mata uang kertas, kan tidak mungkin. Memang bentuknya mata uang logam. Lalu syarat berikutnya, terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Jadi ada konvertibilitas atau kesesuaian ya, kenyamanan atau kesesuaian kesesuaian dua arah. Jadi mata uang ini sesuai dengan mata uang nasional negara setempat, tentunya dengan rasio yang tepat. Syarat yang berikutnya, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Jadi kalau tidak bisa secara bebas, tidak bisa keluar masuk, susah syaratnya macam-macam, ya itu berarti tidak bisa menggunakan sistem standar emas. Konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Nah ini ada juga penjaminan sistem konvertibilitasnya ini, bahwa uang kertasnya itu harus didukung dengan cadangan emas. Jadi emas ini mendukung juga terhadap terhadap uang kertas dari bank negara tersebut. Pasukan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Ketidakseimbangan neraca pembayaran secara otomatis dikoreksi menggunakan price pass flow mechanism atau mekanisme arus harga mata uang logam. Standar emas klasik masih memiliki pendukung setianya dengan argumen bahwa emas adalah alat lindung nilai yang efektif terhadap inflasi harga. Sampai saat ini juga masih didengungkan akan menggunakan mata uang emas karena sebagai alat lindung nilai yang paling efektif ya terhadap nilai tukar mata uang. Namun perekonomian dunia dapat menghadapi tekanan deflasioner akibat suplai emas yang tersedia secara global jumlahnya terbatas. Tahu sendiri ya, emas di dunia ini kan jumlahnya terbatas, meskipun melimpah, tapi kalau alat dan teknologinya kemudian pengelolaannya belum sesuai, belum sebanding, juga bisa dikategorikan sebagai terbatas atau jumlah yang terbatas, sehingga bisa menghambat pertumbuhan perdagangan dan investasi dunia. Itulah kalau mau pakai standar emas, banyak kelemahannya tadi ya, barangnya terbatas, bisa menghambat perdagangan dan investasi dunia, bisa juga ada
suplai emasnya bermasalah gitu ya. Standar emas internasional juga tidak dapat mengikat negara-negara besar yang punya agenda politik yang tak sejalan dengan penggunaan standar emas untuk mematuhi aturan main bersama. Standar emas internasional juga tidak dapat mengikat negara-negara besar yang punya agenda politik yang tidak sejalan dengan penggunaan standar emas untuk mematuhi aturan main bersama. Jadi kalau negara besar itu mau diatur pemakaian alat moneter internasionalnya pakai emas, itu nggak bisa, karena negara-negara besar ini kan punya agenda politik sendiri yang tentunya tidak sejalan dengan penggunaan standar emas tersebut. Baik, setelah kita membahas tentang sistem moneter internasional, ya, pengertian, kemudian jenis, sejarah, pengenalan istilah, ya, kita akan mengupas juga isu-isu yang terkini terkait dengan sistem moneter. Tentunya isu ini adalah yang berlaku di Indonesia, ya, karena Indonesia juga kan melakukan kerjasama atau perdagangan internasional dengan negara lain. Pada materi kali ini saya hanya mengambil dua artikel, yang pertama dari tempo.com dan yang kedua dari kompas.com. Yang pertama dari tempo.co, ya, bukan .com, tempo.co. Judul artikelnya adalah IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional, ya, atau IMF kalau bahasa Indonesianya itu. Judulnya itu IMF prediksi ekonomi RI menguat karena permintaan domestik dan harga komoditas. Jadi ini juga IMF itu memprediksi bahwa ekonomi negara Indonesia akan menguat, ya. IMF menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi dengan didukung kinerja makroekonomi yang kuat serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Jadi IMF juga menilai ternyata Indonesia bisa bertahan, ya, bisa menjaga stabilitas ekonominya selama pandemi. Respon kebijakan tersebut mencakup paket kebijakan yang tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan moneter yang akomodatif, dan upaya di sektor keuangan yang mendorong kredit, kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono yang dirilis pada Rabu 23 Maret 2022. Dia mengatakan Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF yang disampaikan kepada laporan artikel for consultation 2020 yang dirilis hari ini 23 Maret 2022. Jadi ini artikelnya itu 23 Maret 2022. Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia. Yang pertama, komitmen otoritas untuk mengembalikan batas atas defisit fiskal 3% pada 2023 secara gradual. Kedua, komitmen otoritas kebijakan moneter untuk berada ahead of the curve dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi. Ketiga, upaya otoritas untuk mendorong pengalaman dan inklusi pasar keuangan khususnya melalui digitalisasi. Keempat, adanya komitmen otoritas untuk melakukan reformasi struktural melalui reformasi di sektor real dan sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan dan memitigasi dampak scaring dari pandemi. Yang kelima, komitmen otoritas untuk mengatasi dan memitigasi perubahan iklim. Jadi ada komitmen-komitmen itu yang akhirnya dinilai oleh IMF sebagai negara Indonesia atau RI ini bisa menjaga stabilitas ekonominya. Komitmen otoritas itu maksudnya berarti Bank Indonesia, ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam laporannya, IMF memandang kerja ekonomi Indonesia akan terus menguat pada 2022 sampai 2023. Didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan dukungan kondisi komoditas global. Meskipun demikian, IMF mencermati beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan. Nanti mahasiswa bisa
membaca sendiri yang dari tempo.co ini. Intinya IMF mengapresiasi RI sudah menstabilkan ekonominya sudah dapat menstabilkan perekonomiannya di masa pandemi. Artikel yang kedua yaitu tentang harga emas ya, karena ini kita kan sedang membahas tentang sistem standar emas. Harga emas dunia bergerak dua arah dipicu pengetatan moneter Amerika Serikat yang agresif. Jadi harga emas dunia bergerak dua arah pada akhir perdagangan Rabu. Pergerakan emas dipengaruhi kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter yang agresif oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed ya. Namun proyeksi perlambatan ekonomi global imbas perang Rusia-Ukraina telah membatasi penurunan lebih lanjut pada emas. Adanya perang Rusia-Ukraina juga berpengaruh terhadap harga emas. Harga emas berjangka COMEX New York Exchange turun tipis 0,07% ke level 1.957 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga emas di pasar spot naik tipis. Ya, jadi artikel ini tentang naik turunnya harga emas saat ini akibat pengetatan sistem moneter Amerika Serikat yang agresif ya. Juga pengaruh terhadap perang Ukraina Rusia juga ada pengaruhnya. Ini di sisi lain IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% dari sebelumnya 4,4%. Jadi ada pemangkasan ini semakin membuat harga emas dunia itu bergerak dua arah tadi ya. Ada bergerak dua arah, ke arah apa? Ke arah penurunan. Nanti bisa dipelajari lagi karena ini contohnya terkini ya. Kemudian ada contoh angka-angka dengan satuan negara tersebut. Kemudian ada juga melibatkan Bank Sentralnya Amerika Serikat. Jadi memang ini istilah-istilah baru bagi kita yang mempelajari perdagangan internasional. Silakan nanti dipelajari lebih detail artikel ini. Mahasiswa juga bisa mencari artikel lain yang terkait dengan sistem moneter internasional, tidak hanya dari dua artikel ini, karena ini sebagai penunjang agar mahasiswa tahu informasi terkini tentang sistem moneter internasional. Baik, itu saja penjelasan saya tentang sistem moneter internasional secara singkat, namun sudah banyak yang dibahas ya karena saling berkaitan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.